Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kaifa halukuna ayuhat talibat as-salihat az-zakiyat? Nuwasil dars usul tafsir al-an bil unwan atau bil mawdu' jam'ul Qur'an al-Karim wa tadwinihi. Jam'ul Qur'an al-Karim wa tadwinuhu. Pengumpulan Al-Qur'an dan penyusunannya, ya. Tentunya Al-Quran turun tidak sebagaimana langsung, ya, sudah dalam bentuk kitab seperti yang sekarang ini, ya. Di sana ada proses untuk menjadi satu mushaf yang semacam ini, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan diri akan menjaga Al-Quran dari perubahan, dari penyimpangan, ya. Allah mengatakan apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, ya, Allah, ya, yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap Quran ini, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Al-Qur'an, ayat-ayatnya, ya, dikumpulkan, ya, menjadi satu dalam dua model, ya. Yakni apa? Allah mengumpulkan Quran di hati manusia dengan dihafalkan, dan juga Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk tulisan, sehingga saling menguatkan. Ada yang dihafal, ada yang ditulis. Kalau ada keliru yang dihafal, bisa dilihat dari yang ditulis. Kalau ada keliru yang ditulis, bisa dicek dengan hafalan yang ada. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran dikumpulkan di dada manusia dan juga di dalam bentuk mushaf. Kita akan berbicara tentang sejarah ini, bagaimana Quran itu dikumpulkan. Di sana ada 3 marahil, ya. Ada 3 marhalah, ada 3 tahapan. Kalau dilihat dari sisi waktunya, pengumpulan Al-Quran tahap yang pertama, yakni pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yakni pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, ya.
Jadi ada 3 tahapan itu, ya, penulisan Al-Quran sehingga menjadi seperti yang ada sekarang ini. Kita awali, yakni jam'il Quran fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jam'uhu ala suratain. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi ini ada dalam 2 bentuk. Yang pertama, hifdhuhu fi sudur. Jadi pengumpulan Al-Quran di dalam dada. Yang kedua, wa hifdhuhu fi sutur. Ya, ini apa? Pengumpulan Al-Quran di dalam bentuk tulisan. Jadi pada masa Nabi, para sahabat ada yang menghafal dan juga para sahabat ada yang menulis. Kita awali dari, kita lanjutkan dari penulisan atau pengumpulan Al-Quran yang model yang pertama, bentuk yang pertama, yakni dihafalkan, ya, dihafalkan di dada manusia, ya. Dan itulah yang dimaksud yakni pengumpulan Al-Quran di dada manusia kan yang pertama kali dikumpulkan di dada Nabi SAW, kan gitu, ya. Itulah yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. La tuharrik lisanaka, ya. Wahai Muhammad, jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu, ya, dalam mengikuti membaca Al-Quran itu lita'jalabi, untuk kamu tergesa-gesa, ya, untuk bercepat-cepat. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami yang mengumpulkannya dan kami yang membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami membacakan Al-Quran itu fattabi' qur'ana, ikutilah Al-Quran itu. Ini dengarkan. Istami, thumma inna alaina bayanah, kemudian kamilah, ya, dengan lisanmu yang menjelaskan Al-Quran tersebut. Ibnu Abbas meriwayatkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dalam menerima wahyu Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril, dia awalnya menggerak-gerakkan bibirnya. Malaikat Jibril belum selesai, Nabi Muhammad menggerak-gerakkan untuk mengikuti agar tidak tertinggal, gitu, ya. Dan ini berat, ya, bagi Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kamu jangan gerak-gerakkan lidahmu, bibirmu, lisanmu, ya, untuk kamu tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu qur'ana, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu dan juga akan membacakannya. Ya, ini kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu, ya, dan akan membacakannya. Fa idza qara'nahu, ya, apabila kami membacakannya, ya, yakni idza aqra'nahu 'alaika, ya, apabila kami telah membacakan untuk kamu, ya. Fattabi Qur'ana, yakni fastami lahu wa ansit. Fattabi, yakni dengarkan dan diamlah. Enggak usah bibirnya digerak-gerakkan untuk mengikutinya. Dengarkan dan diam aja, gitu.
Sehingga sejak itu, sejak turunnya ayat ini, maka Nabi SAW ketika malaikat Jibril membacakan Quran, beliau mendengarkan lagi, ya, mendengarkan saja. Ya. Nah, setelah malaikat Jibril pergi, baru kemudian apa? Dia membacakannya sebagaimana yang Allah janjikan. Ya. Nah, itulah awal mula. Ya. Yang pertama kali Quran dihafalkan, yakni di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Nabi kemudian apa? Disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat juga kemudian menghafalkannya. Jadi Allah kemudian juga memberikan taufik kepada para sahabat untuk kemudian mereka menghafalkannya. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul khudul Qur'ana min arba'ah min Abdullah ibni Mas'ud wa Salim wa Mu'ad wa Ubay ibni Ka'ab. Jadi Rasulullah mengatakan, ambillah Al-Quran dari 4 orang. yakni dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salim, dari Mu'ad, dan dari Ubay bin Ka'ab. Nah, 4 orang sahabat ini yang diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW untuk para sahabat yang lain mengambil Quran dari mereka. Ya. Tentunya bukan hanya ini saja para sahabat yang hafal Quran. Masih banyak lagi, ya, seperti Abu Bakar, ya, Umar, Ali, ini mereka juga para penghafal Quran. Misalnya lagi juga Zaid bin Thabit, ya, Abu Darda, ya. Dan yang lain yang masih banyak lagi dari para sahabat yang mereka hafalkan. Sehingga Al-Quran terjaga di dada manusia. Terjaga di dada para sahabat dulu awalnya, ya, yang sekarang sampai sekarang kemudian ada pada dada-dada manusia yang jumlahnya jutaan. Itulah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran itu. Ya, ini dengan dihafal oleh sekian banyak manusia. Ya. Itu pengumpulan Al-Quran dalam bentuk yang pertama, ya, dihafalkan di dada manusia. Kemudian pada masa Nabi ini juga Quran sudah ditulis, ya. Ini khufduhu fi suhuf. Al-Quran sudah terjaga di suhuf, di lembaran-lembaran, ya, di lembaran-lembaran. Ya, bahasanya lembaran itu ya mungkin ada lempengan, ada sesuatu yang bisa ditulisi di sana, ya. Jadi pada masa Nabi Al-Quran pun sudah di samping dihafal juga ditulis, ya. Bahkan Rasulullah SAW ada memiliki sekretaris wahyu, kan? Di antaranya seperti Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya. Setiap kali ayat turun, Rasulullah perintahkan mereka itu untuk menulis, ya. Sehingga Quran dihafal dan juga ditulis, ya. Demikian pula ada para sahabat yang mereka tidak diperintah Nabi untuk menulis, tapi punya inisiatif sendiri untuk menulis Al-Quran tersebut, ya. Enggak diperintah. Kalau sekretaris wahyu ini kan memang mereka diperintah oleh Nabi, ya. Tapi banyak juga para sahabat yang tidak diperintah, yang mereka bisa nulis, ya. Mereka menulis wahyu.
Ingat ya, pada masa itu penulis itu nggak banyak, ya, yang bisa nulis itu nggak banyak. Ya. Tapi para sahabat yang bisa nulis ya, cukup banyak, gitu ya. Dan mereka dengan inisiatif sendiri menulis wahyu yang turun. Ya. Sehingga di samping memang ada penulis resmi dan juga ada para sahabat yang bisa nulis, mereka mendengar wahyu kemudian mereka tulis. Ya. Nah, pada masa itu tentunya penulisan itu tidak sebagaimana dalam di kertas seperti sekarang ini ya. Belum ada ya. Di samping alat tulis juga enggak seperti sekarang ya. Dengan pena dan sebagainya mudah sekarang. Dulu enggak semudah seperti sekarang ya. Nah, mereka di mana nulisnya? Yani yakhutuna fil usub. Usub yani apa? Jaridun nahl. Yani di pelepah kurma. Nulisnya di pelepah kurma ya. Wa fil likhaf ya. Likhaf itu safaih al-hijarah, yani lempengan batu. Ya, lempengan batu. Ditulisi, ada batu lempengan ditulisi gitu. Demikian juga ada akar-akar pohon yang apa? Yang bisa ditulisi. Ya. Wariqa ya. Kulit ya, ataupun daun ya. Kemudian juga apa? Al-aktab, yakni dari kayu, papan itu ya. Kemudian aktaf ya. Yakni dari tulang ya, yang lempeng, bisa ditulisi. Itu mereka para sahabat menulisnya di seperti itu ya. Karena memang pada masa waktu alat tulis ya, itu tidak semudah seperti sekarang ini. Tapi sudah tertulis ya. Para sahabat sudah ada yang menulis dan mereka juga sudah menulisnya. Oleh karena itu pada masa Nabi, para sahabat yang menghafal dengan para sahabat yang menulis lebih banyak yang menghafal ya. Yang menulis nggak banyak. Artinya dibandingkan antara yang menghafal dan menulis, lebih banyak yang menghafal. Kalau menghafal kan modalnya cuma hafalan. Kalau menulis ini modalnya nggak semua orang memiliki, nggak semua orang memiliki alat tulis. Ya. Jadi itu masa pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi, pada fase atau marhalah yang pertama. Demikian ya, Al-Quran dikumpulkan oleh Allah di dada manusia dalam bentuk hafalan, dan juga Quran sudah mulai ditulis dalam bentuk lembaran, sehingga Al-Quran tetap terjaga. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.